Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai detik ini sehingga masih bisa menyelenggarakan perkuliahan kita yang sudah memang kita rencanakan. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat tentunya bagi kita. Salawat dan salam tentunya kita tujukan untuk baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah utamanya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selanjutnya para rekan mahasiswa dan para pemirsa pada umumnya, pada hari ini saya akan membahas tema yang ketiga ya dari studi Islam 2 yang insyaallah akan membicarakan tentang aspek Islam, aspek filsafat Islam ya. Jadi kita akan bicara sedikit secara singkat tentang aspek Islam yang disebut dengan filsafat. Jadi filsafat Islam lah. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, antara lain adalah adakah yang disebut Islam, kemudian aliran-aliran filsafat dalam Islam, yaitu kita akan bicara tentang aliran peripatetik, aliran ilmusionis, aliran irfani, dan hikmah muta'aliyah. Kemudian ada tema-tema utama dalam filsafat, yaitu Tuhan, alam, dan manusia, dan kemudian disusul dengan hubungan antara filsafat dan yang lain-lain, antara filsafat dan sains, filsafat dan agama, dan filsafat dan tasawuf. Kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa tema yang mungkin bisa dikembangkan di masa depan, yaitu mengenai studi biografis para filosof, kemudian studi hikmah dari para filosof yang disebut studi nomologis, kemudian ada lagi sains Islam, filsafat perennial, dan filsafat modern. Tentunya ini akan disampaikan dengan secara ringkas. Tapi kalau untuk uraian selanjutnya tentang filsafat Islam, itu nanti ada mata kuliah yang disebut tema-tema filsafat Islam, dan di situ akan dibicarakan topik-topik tersebut dengan sangat mendetail. Jadi untuk sekarang hanya briefly ya, hanya ringkasan saja. Nah, kemudian apakah ada yang disebut dengan filsafat Islam? Nah, ini topik yang menarik karena ternyata tidak semua orang setuju dengan penamaan filsafat Islam. Ada yang mengatakan filsafat Muslim, ada yang mengatakan filsafat Arab, dan ada yang mengatakan filsafat dalam Islam. Tetapi saya mempertahankan di sini penamaan filsafat Islam dengan 3 alasan. Pertama, bahwa ketika filsafat Yunani datang ke dunia Islam, agama Islam sudah mempunyai basis teologis yang bersandarkan kepada tauhid, dan kemudian syariat yang disandarkan kepada pandangan tauhidik tersebut ya. Inilah yang kemudian akan menjadi kriteria ya untuk bisa menerima atau menolak paham-paham yang datang dari luar. Filsafat Yunani dan mungkin pemikiran-pemikiran Hindu dan Persia yang datang itu kemudian akan disaring dulu sebelum dipublikasi, sebelum ditulis dan sebagainya, sehingga kemudian menimbulkan sebuah filsafat yang unik yang kita sebut filsafat Islam. Nah, kemudian alasan kedua adalah bahwa filosof Muslim itu adalah pengamat filsafat yang sangat kritis. Jadi kalau ada pendapat dari luar itu tidak ditolak ya. Filosof Muslim sangat inklusif ya, tidak takut menghadapi ide-ide dari asing, tapi tentu saja ide-ide ini akan disaring dulu ya.
Jadi ada dalam bentuk adopsi. Jadi kalau misalnya pandangan dari luar itu dirasa sebagai cocok dengan Islam, maka dia akan diambil. Seperti pandangan para filosof Yunani mengatakan Tuhan itu mesti satu. Apakah itu karena dia adalah sebab pertama atau penggerak pertama yang tidak mungkin dua, ya, itu akan diterima, ya. Kemudian ada lagi yang akan ditolak, ya. Misalnya mitologi Yunani yang bicara tentang banyak dewa itu tidak masuk, ya. Bukan tidak diketahui oleh para muslim, tapi itu bertentangan dengan prinsip tauhid, sehingga kita jarang sekali mendapatkan informasi tentang mitologi Yunani yang politeis itu, ya. Ketiga, bahwa dalam filsafat Islam ada topik-topik penting tertentu, misalnya tentang kenabian yang tidak pernah ada di dalam filsafat Yunani, sehingga kemudian membentuk sebuah filsafat yang pekulier, yang istimewa, yang beda dengan filsafat Yunani maupun filsafat modern Eropa, ya. Jadi dengan 3 alasan itu saya kemudian berani mengatakan bahwa memang ada yang disebut dengan filsafat Islam itu. Nah, kemudian topik berikutnya adalah tentang aliran-aliran filsafat dalam Islam. Jadi ini sebenarnya merupakan jadi lebih tinjauan historis, ya, tapi dalam bentuk penyajian mazhab-mazhab dalam Islam. Yang pertama adalah mazhab peripatetik atau Masyaiyun, ya, yang itu dipelopori oleh Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, dan terakhir biasanya disebut Ibnu Rushd, ya. Nah, peripatetik ini adalah aliran yang pada dasarnya mengikuti pola pikir Aristoteles, ya. Karena pengikut Aristotelian itu disebut peripatetik, ya. Karena Aristoteles, peripatetik itu artinya berjalan mengelilingi siswanya, karena dikatakan bahwa Aristoteles itu kalau mengajar dia jalan-jalan, jadi mengelilingi siswa-siswanya, sehingga peripatetik artinya pada umumnya pengikut daripada Aristoteles. Tapi Aristotelianisme yang diterima oleh Islam itu tidak murni, tetapi kemudian dipengaruhi juga oleh Neoplatonis yang didirikan oleh Plotinus, dan ini sangat kentara sekali pengaruhnya terhadap misalnya filsafat emanasi dari Al-Farabi dan Ibnu Sina, ya. Nah, jadi aliran peripatetik filsafat Islam itu memang dipengaruhi oleh Neoplatonisme, ya. Tetapi bukan berarti bahwa para filosof muslim tidak melakukan kritik atau pembaharuan, ya. Banyak sekali karangan-karangan mereka yang bersikap kritis terhadap filsafat Yunani tersebut. Misalnya dicontohkan oleh argumen ontologis oleh Ibnu Sina yang mengkritik pendekatan kosmologis dari Aristoteles untuk membuktikan keberadaan Tuhan, ya. Nah, itu adapun ciri khas dari peripatetik adalah satu, bersifat rasionalistik, kemudian menganut paham helomorfis, ya. Helomorfis itu artinya filsafat yang percaya bahwa sebenarnya segala sesuatu itu terdiri dari helio, artinya materi, dan morfis itu bentuk. Jadi gabungan dari materi dan bentuk, itulah benda itu. Dan itu diikuti oleh tentunya para pemikir muslim yang masuk ke dalam golongan peripatetik, ya. Jadi dari sudut epistemologi mereka sangat rasionalistik. Dari sudut epistemologi mereka lebih mengedepankan rasio. Dari sudut ontologis maksudnya mereka menekankan tentang gabungan antara materi dan bentuk, dan dari sudut kosmologis mereka meyakini adanya teori emanasi, ya, pemancar. Jadi itulah 3 karakteristik. Jadi dari sudut
epistemologis sangat rasionalistik, dari sudut ontologis menganut paham heliomorfis, kemudian dari sudut kosmologi mereka menganut paham emanasi. Kemudian beralih kepada aliran Isroqi atau Illuminationis yang dipelopori oleh Syihabuddin Yahya Suhrawardi ya, Al-Maktul, yang terkenal sebagai pendiri atau Syekh Al-Ishraq ya, yaitu pendirinya aliran Hikmatul Ishraq atau Illuminationis. Berbeda dengan aliran peripatetik, aliran Illuminationis atau Ishraqi ini dari sudut epistemologis mereka mau menggabungkan antara kekuatan akal dan kekuatan hati, intuisi ya. Jadi bagi mereka pengalaman otentik dialami dalam pengalaman mistik, pengalaman intuitif, tetapi harus dibahasakan dengan bahasa yang diskursif, yang rasional. Dari sudut ontologis mereka juga agak berbeda dengan peripatetik, di mana bagi mereka segala sesuatu itu terdiri dari cahaya dan kegelapan ya. Jadi Suhrawardi menjadikan cahaya sebagai basis filosofisnya, dan di sanalah bertengger Tuhan yang disebut dengan Nurul Anwar, cahaya dari segala cahaya, sumber dari segala cahaya ya. Jadi secara ontologis berbeda dengan peripatetik, di mana dia mengatakan bahwa materi segala sesuatu terdiri dari cahaya dan kegelapan. Jadi semakin ke atas semakin sedikit kegelapannya, dan semakin ke bawah dan akhirnya sampai ke dunia materi itu kegelapan lebih dominan daripada cahayanya. Secara kosmologis dia mengatakan bahwa sebenarnya penciptaan terjadi melalui cahaya Tuhan. Jadi alam ini sebenarnya sudah ada secara potensial, seperti kita masuk ke dalam ruangan yang gelap yang sama sekali tidak bisa melihat apapun. Sebenarnya di sana sudah ada benda-benda gitu, tapi benda-benda itu tersembunyi karena belum ada cahaya. Begitu cahaya Allah menyinari alam yang dalam bentuk potensi, maka kemudian bermunculanlah dari situ segala benda-benda yang Allah ciptakan melalui cahayanya itu. Jadi itu perbedaannya dengan peripatetik. Nah, kalau kita kemudian beralih ke Irfani, maka kemudian kita bisa melihat secara epistemologi mereka lebih menekankan intuisi daripada akal ya. Bagi mereka akal dan logika itu seperti kaki palsu, jadi banyak kekakuannya, banyak kekurangannya, dan hatilah yang bisa menembus kebenaran melalui mukasyafah ya, melalui tazkiyatun nafs dan sebagainya. Nah, Irfani ini tidak melihat Tuhan sebagai sesuatu yang jauh, tetapi melihat alam ini, ciptaan ini sebagai self disclosure, jadi penampakan diri. Dan Tuhan tidak berada jauh dari alam, tapi menjadi pusat inti dari segala yang ada gitu. Jadi disebut self unfolding atau self disclosure. Jadi alam ini adalah penghijauan tahan diri daripada Tuhan gitu. Jadi secara kosmologis tidak ada jarak ya, di mana Tuhan misalnya digambarkan oleh peripatetik sebagai jauh, kemudian harus menempuh beberapa langit ya sampai mencapai langit yang terdekat, yaitu disebut bulan, di mana bersemayam malaikat Jibril untuk menciptakan dunia fisik sini ya. Jadi secara epistemologis lebih menekankan pada kekuatan intuisi daripada akal. Dari sudut ontologis mereka mengatakan bahwa Tuhanlah yang sebenar-benarnya ada gitu. Yang lain itu adalah keberadaannya itu nisbi ya, artinya tergantung, terkait kepada keberadaan Tuhan. Jadi misalnya Ibnu Arabi menggambarkan alam ini sebagai bayangan yang muncul dalam cermin ya. Jadi nampak seperti asli gitu, tapi keberadaannya semu karena dia adalah bayangan ya. Sementara yang real itu adalah Allah,
Tapi Allah tidak nampak sebagaimana wajah kita tidak nampak kecuali melalui cermin. Jadi alam ini adalah manifestasi atau tajalliyat daripada sifat-sifat Allah. Ya, demikianlah. Kemudian aliran yang terakhir adalah aliran hikmah muta'aliyah, yaitu didirikan oleh Mullah Sadra yang meninggal pada tahun 1641, abad ke-17, di mana filsafat itu mencoba untuk mensintesakan semua filsafat yang ada, peripatetik, isroqi, irfani, digabung dalam satu sintesa besar yang disebut dengan transcendent theosophy atau transcendent filosofi, filsafat transendental. Ya, adapun secara epistemologis dia mirip-mirip dengan isroqi, di mana dia percaya bahwa intuisi juga harus menjadi sumber otentik pengetahuan, tapi juga harus bisa dibahasakan. Bahkan menurut Mullah Sadra bahwa bahasa diskursif yang diambil dari pengalaman mistik itu merupakan bukti kebenaran daripada pengalaman mistik. Kalau tidak, maka kebenaran mistik itu tidak bisa tidak bisa dikatakan benar. Jadi pembuktian kebenarannya adalah bahwa dia harus mampu diekspresikan dalam bahasa diskursif. Jadi seperti itu. Nah, dari sudut ontologis ini menarik ya, karena menurut Mullah Sadra Tuhan adalah the pure existence, pure being. Jadi Tuhan itu adalah wujud murni. Wujud murni ini menjadi syarat, menjadi dasar bagi semua wujud-wujud yang ada ya. Nah, di situ. Jadi sebenarnya wujud yang murni ini bukan itu, artinya bukan apa yang kita bisa dilihat di alam semesta, bukan meja, bukan pulpen, bukan komputer, bukan langit, bukan. Itu adalah mewujudat, itu adalah yang diwujudkan. Tapi Tuhan sebagai wujud murni itu memang tidak tampak, tapi dia menjadi syarat bagi ada yang lain ya, seperti misalnya warna biru itu menjadi dasar bagi semua benda-benda biru, mobil biru, rumah biru, kerudung biru, baju biru dan sebagainya. Itu tidak mungkin ada kecuali biru itu sendiri harus ada. Jadi wujud murni itu bisa digambarkan sebagai begini ya. Tidak mungkin saya ada, tidak mungkin komputer ada, tidak mungkin yang lain-lain ada, kecuali ada itu sendiri sudah ada sebelumnya. Jadi ada itu sendiri menjadi syarat bagi adanya yang lain. Tapi dia bukan itu, tapi dia tersembunyi dan menjadi syarat bagi adanya yang lain. Nah, ini mungkin agak susah dipahami ya, tapi seperti itulah. Tidak mungkin ada benda-benda biru kalau biru itu sendiri tidak ada, maka tidak akan ada adatnya sesuatu kecuali ada itu sendiri, harus ada terlebih dahulu. Nah, ada itu sendirilah yang disebut wujud murni, itulah Tuhan. Dan dia tidak jauh dari alam, dia yang menjadi justru di jantung keberadaan alam raya ini ya, jadi hampir mirip sama dengan mungkin Irfani ya, yang mengatakan bahwa alam ini menjadi self disclosure secara yaitu ontologis ya. Tetapi ajaran Mullah Sadra terkenal dengan istilah isolatul wujud. Jadi wujud itulah yang lebih utama daripada esensi, yang berlawanan dengan misalnya filsafat Isroqi yang mengatakan esensi lebih utama daripada wujud. Nah, kemudian yang menjadi trademark dari filsafat transendental ini adalah adanya istilah misalnya adanya al-jauhar al-harakah al-jauhariyah misalnya ya, kemudian tashkikul wujud, gradasi wujud, kemudian gerakan transubstansial dan yang lain-lain ya. Jadi itu nanti tidak bisa dijelaskan di sini. Tashkikul wujud maksudnya adalah bahwa wujud itu satu saja ya, seperti cahaya satu saja, tetapi dia dibedakan dengan mahiyahnya, dengan esensinya. Jadi esensilah yang menjadikan seolah-olah wujud itu beragam, berlevel-level. Tapi sebenarnya wujud dari sudut kewujudan itu sendiri hanya satu. Seperti cahaya dari sudut cahayanya itu satu, tapi dibedakan cahaya-cahaya itu dengan intensitasnya ya, seperti itu.
Adapun al-harakah al-jauhariyah adalah pandangan bahwa sebenarnya segala sesuatu itu berubah. Ya, berubah itu bukan hanya pada tingkat accidental, tapi berubah juga pada level substansial. Itu sebabnya misalnya bisa dijelaskan kenapa dari mineral itu bisa tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan bisa muncul spesies hewan, dan dari hewan muncul manusia dan seterusnya. Jadi itulah sebabnya maka ada orang mengatakan bahwa filsafat mula sadar itu macam filsafat proses dari Whitehead, ya. Oke, itulah aliran-aliran filsafat dalam Islam. Kemudian kita akan masuk kepada tema-tema utama dalam filsafat Islam, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Nah, Tuhan ini digambarkan oleh para filosof dengan cara yang berbeda, ya, dan pada umumnya bersifat impersonal. Jadi ada Tuhan yang personal, Tuhan yang memiliki sifat-sifat seperti manusia, yang bisa bicara dan sebagainya. Ada Tuhan yang impersonal, artinya tidak berwujud sebagai pribadi, ya. Dan itu adalah para filosof. Para filosof menggunakan simbol-simbol yang berbeda, ya, untuk menggambarkan Tuhan. Misalnya, aliran peripatetik menggambarkan Tuhan sebagai wajibul wujud, wujud yang niscaya, gitu. Ya, sedangkan alam adalah wujud yang mungkin. Nah, sementara Surawadi menggambarkan Tuhan dengan cahaya, dan alam semesta terdiri dari cahaya dan kegelapan. Nah, cahaya itu sendiri, kata Surawadi, tidak bisa didefinisikan. Itu mengisyaratkan bahwa hakikat Tuhan tidak bisa diketahui. Karena apa? Karena definisi itu sebenarnya kan diperlukan untuk menerangkan sesuatu. Sedangkan cahaya itu sudah terang sendiri. Jadi cahaya itu terang sendiri, terang pada dirinya dan bisa menjadi terang yang lain. Jadi tidak perlu definisi. Ya, adapun alam ini terdiri dari gradasi, ya, cahaya, ya, dimana yang cahaya yang murni itu makin lama makin gelap karena adanya barzah, ya, semacam kaca riben yang kalau dipasang berlapis-lapis itu akan akhirnya menghasilkan cahaya yang sangat gelap, dan itulah dunia fisik itu. Dunia fisik bukan tidak ada campuran cahaya, tapi cahayanya sangat pudar sehingga lebih dominasi oleh kegelapan, seperti itu. Jadi Tuhan digambarkan dengan cara yang lain. Kemudian mula sadar menggambarkan Tuhan sebagai wujud murni seperti saya katakan tadi, dan sedangkan Irfani menyebut Tuhan sebagai kesatuan wujud, ya. Jadi wujud yang paling sejati, wujud yang menjadi sumber dari segala yang ada tapi tidak nampak memang, tapi kemudian dia menjadi sumber alam yang disebut sebagai bayangan. Tidak mungkin ada bayangan kalau tidak ada hakikat yang sejati. Kemudian alam didiskusikan tentang bagaimana alam diciptakan melalui teori-teori yang berbeda. Misalnya peripatetik melalui teori emanasi, di mana Tuhan beremanasi, ya. Sebagai pemikir dia mengeluarkan sesuatu yang kemudian menjadi akal pertama, akal kedua, sampai akal ke-10, sehingga muncullah bumi sebagai kreasi dari akal ke-10 itu. Ya, kemudian bagaimana hubungan alam dengan Tuhan, ini yang berbeda-beda, ya. Kalau filosof dan Mu'tazilah bisa mengatakan bahwa Allah mengatur alam tidak secara langsung tapi melalui hukum alam, atau yang disebut sunatullah. Jadi ada secondary cause, ada sebab yang pengantara antara Tuhan dengan alam. Jadi alam tidak digerakkan langsung secara langsung oleh Tuhan, tetapi melalui sunatullah. Dan Mu'tazilah mengatakan sunatullah ini sebagai hukum alam tidak bisa dirubah, ya. Tapi ada teori yang mengatakan, ya kan, bahwa sebenarnya semua peristiwa di alam ini adalah peristiwa yang digerakkan oleh Tuhan, dan itu didukung oleh Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah dengan Al-Baqillani dan Al-Ghazali ingin mengesankan bahwa Tuhan itulah yang berkuasa atas segala sesuatu di alam. Dan mereka menggunakan teori atom yang disebut okasionalisme, di mana digambarkan bahwa alam tidak bertahan kecuali 1-2 detik, dan untuk mempertahankan alam maka Tuhan harus mencipta setiap kali alam atom-atom itu punah. Jadi Allah selalu sibuk, dan mereka mengutip ayat yang mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin, dalam setiap saat Allah itu dalam keadaan sibuk. Jadi ada continuous creation.
Ya, itu untuk apa? Untuk menarik kembali Tuhan kepada alam dan berkuasa atasnya, yang sudah disingkirkan oleh Mu'tazilah dan para filosof melalui perantara sebab kedua. Ya. Nah, demikian kuatnya campur tangan Tuhan sehingga manusia pun hampir-hampir tidak diberikan kebebasan oleh Tuhan, ya, semuanya dikendalikan. Jadi berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia adalah kreator dari tindakannya, pencipta dari tindakannya, dan harus bertanggung jawab terhadap itu. Kaum Asy'ariyah mengatakan bahwa sebenarnya pelaku utama tetap aja Allah, ya, walaupun kita seperti kelihatannya mempunyai ikhtiar, kebebasan memilih dan sebagainya. Nah, kemudian tentang manusia, manusia di sini tentunya dilihat dari secara filosofis bukan manusia fisik, biologis saja. Ya, itu memang betul, tetapi yang dipahami oleh filsafat Islam tentang manusia itu adalah manusia yang transenden, ya, manusia yang misalnya dijadikan sebagai khalifah Allah, ya kan. Jadi manusia yang kecil ini dijadikan wakil Allah yang menguasai seluruh alam semesta, seperti itu, ya. Atau kemudian ada konsep teomorfis di mana Tuhan dikatakan dicipta melalui surah atau bentuk Allah, gitu. Dan itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu bukan makhluk fisik belaka, tapi dia merupakan representasi Tuhan. Jadi bahkan dalam bentuk pun itu seperti dikatakan seperti itu, jadi teomorfis. Jadi artinya gini, dalam diri manusia ada insania, ada elemen nasut, tapi ada juga elemen lahut, ada unsur Tuhan, di mana Allah mengatakan wa nafakhtu min ruhi, dan aku tiupkan kepada Adam itu dari ruhku. Jadi ada unsur ilahi dalam diri manusia, dan itu menjadi sebab mengapa kita bisa mengenal Tuhan. Kalau tidak ada itu mungkin tidak bisa mengenal Tuhan. Nah, kemudian tema yang lain yang juga penting adalah mengenai hubungan filsafat dan yang lain-lain, yaitu satu, sains. Bagaimana filsafat dalam filsafat Islam itu dalam kaitannya dengan sains. Dalam filsafat Islam, sains tidak dipisahkan dari filsafat, ya, tetapi sains didasari oleh filsafat. Artinya filsafat menjadi basis metafisik, basis filosofis bagi perkembangan ilmu-ilmu alam. Ya, tentu saja ilmu alam adalah bersandarkan kepada pengamatan indrawi, tetapi bahwa pengamatan indrawi itu tidak bisa diputus dengan misalnya penalaran rasional dan persepsi intuitif. Jadi ada keholistikan, ada integrasi di situ, ya. Jadi kalau kita baca misalnya fisikanya Ibnu Sina dalam Asy-Syifa, itu bukan fisika seperti yang dipahami. Ya betul, mereka juga membahas tentang materi, gerak, kemudian ruang dan waktu, tetapi selalu ada basis filosofisnya. Jadi penciptaan alam ini tidak serta-merta sebagai penciptaan alamiah saja, tetapi juga ada unsur-unsur spiritual, metafisik yang berada di belakangnya, ya. Nah, hubungan filsafat dan agama juga didiskusikan, yaitu bahwa agama berdasarkan kepada wahyu, sedangkan filsafat berdasarkan kepada akal. Tapi dalam Islam, akal itu tidak bertentangan dengan wahyu. Karena itu maka kalau ada seperti pertentangan antara wahyu dengan akal, itu harus dicari jalan keluar melalui metode takwil, ya, di mana Al-Quran yang bersifat simbolis itu harus ditafsirkan secara hermeneutik, ya, melalui takwil sehingga cocok dengan kebenaran ilmiah dan filosofis saat itu, ya. Tetapi ya sifatnya begitu. Kita percaya bahwa akal itu tidak bertentangan dengan wahyu, karena akal dikatakan sebagai yang pertama dicipta oleh Allah melalui hadis, ya. Dan seperti tergambar dari teori emanasi Ibnu Sina, yang pertama keluar daripada Allah itu adalah akal pertama. Jadi akal pertama dalam filsafat itu sebenarnya hampir sama dengan malaikat atau cahaya dalam istilah Surawardi.
Jadi diyakinkan bahwa Islam tidak bertentangan, wahyu tidak bertentangan dengan akal, karena akal itu sendiri mendapatkan ilham dari agen yang sama, yaitu malaikat Jibril, tapi melalui usaha yang melalui akal mustafad. Sementara para nabi mendapatkan informasi dari sumber yang sama, yaitu akal fi'al malaikat Jibril, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, di sini ada teori yang berbeda-beda tentang nubuwah, tentang kenabian, tetapi intinya adalah bahwa Nabi Muhammad memiliki sumber yang sama dengan para filosof tentang kebenaran, yaitu akal ke-10 atau malaikat Jibril. Kesamaan sumber inilah yang menjamin bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan. Kemudian bagaimana filsafat dengan tasawuf? Nah, filsafat dasarkan kepada intellectual reasoning, penalaran intelektual, sementara tasawuf berdasarkan kepada pengalaman intuitif, ya, hati. Ya, saya selalu mengatakan bahwa antara sains, filsafat dan tasawuf itu continuation atau continuum, ya. Jadi satu melanjutkan yang lain. Jadi pertama adalah sains, kemudian di ujung sains ada filsafat, di ujung filsafat ada tasawuf. Tapi tiga-tiganya itu tidak boleh dipisahkan, ya. Itu adalah tiga aspek dari kebenaran yang sama, itu menurut saya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah tentang masa depan kajian filsafat. Jadi apa yang bisa kita kaji setelah ini, ya? Adakah bidang-bidang yang potensial untuk bisa kita kembangkan? Ya, menurut saya kesimpulannya ada, dan itu ada 5, ya. Satu adalah studi biografis. Jadi banyak sekali buku-buku tentang biografi para filosof muslim dan para saintis, para ahli kedokteran yang kita tidak tahu. Selama ini pengetahuan kita tentang filsafat Islam, tokoh-tokohnya maksudnya, itu hanya beberapa, yang mungkin 10. Padahal para filosof muslim itu ratusan kalau tidak ribuan, ya. Dan itu bisa tercermin dari studi biografi, ya. Misalnya ada Uyunul Anbafi Tabaqatul Attiba, itu memuat 800 ahli kedokteran yang notabene juga adalah filosof. Kemudian ada lagi buku yang lain, ya, misalnya Tabaqatul Hukama wal Ulama, ya, Ibnu Juzul, dan banyak lagi yang seperti itu, ya. Seperti Al-Hikmah Al-Khalidah, karangan daripada Miskawi, dan ada lagi yang lain karangan Syahrazuri, ya. Ya, saya lupa namanya, ya. Nusatul Arwah Waradatul Afrah, itu memuat 125 tokoh filsafat Islam. Jadi kajian biografi ini sangat penting, ya, untuk mengenal betapa luasnya, ya, betapa banyaknya para filosof muslim dan karya-karya mereka, ya. Sangat banyak, cuman ini masih sangat minim kajian terhadap itu. Karena itu saya menganggap penting adanya studi biografis ini, ya, sangat penting untuk kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah karya-karya nomologis, hikmah. Jadi ada sebuah genre, ya, dalam filsafat Islam yang membahas khusus tentang kata-kata mutiara dari para filosof. Buktinya, ya, disertasi saya adalah tentang itu, Mukhtasar Siwanul Hikmah. Jadi ringkasan daripada Siwanul Hikmah, kitab yang dikarang oleh katanya Abu Sulaiman Sijistani, dan itu memuat lebih daripada 900 kata-kata mutiara yang terdiri dari 60 filosof Yunani dan 13 filosof Muslim. Ya, banyak sekali. Kitab Mukhtar Kalim Mukhtar Hikam wa Mahasinul Kalim karangan Mubashir Ibnu Fatih, ya. Kemudian Al-Hikmah Al-Khalidah, ya, Al-Kalim Ar-Ruhaniyah oleh Ibnu Hindu, dan banyak sekali karya-karya nomologis yang kita bisa kaji. Keuntungannya adalah bahwa di situ kita akan mendapatkan banyak sekali mutiara kata, ya, atau kata-kata berhikmah, atau juga dalam bentuk anekdot, ya. Misalnya cerita tentang para filosof yang dihina oleh orang, tapi tidak membalasnya dengan kasar, tetapi membalasnya dengan cara yang sangat bijaksana. Jadi di situ kita bisa melihat practical wisdom daripada para filosof. Biasanya kan
filsafat itu lebih kepada teoritis ya, tapi di dalam buku hikam itu, nomologis itu biasanya tingkah laku praktis ya daripada para filosof juga disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah sains Islam. Jadi sains Islam ini adalah satu bidang yang sangat seminal atau potensial ya untuk kemudian kita gali. Karena apa? Karena banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim itu yang muncul ya dalam berbagai bidang, fisika, matematik, metafisik ya kan, sehingga kita bisa mengenal misalnya ahli matematik Khwarizmi ya, yang kemudian menghasilkan teori algoritma ya yang diambil dari namanya ya. Kemudian tentu saja aljabar dan sebagainya. Kemudian ahli astronomi kita bisa mengenal banyak sekali ya, Al-Majriti dari Madrid, Nasruddin Tusi dari Tus ya kan, Qutbuddin Shirazi dari Shiraz, kemudian ada Ibnu Satir dan sebagainya, yang itu sangat kritis terhadap warisan Yunani astronomi. Misalnya buku Al-Mages dari Ptolemy itu banyak dikritik, dan akhirnya kritik itu menimbulkan teori-teori yang baru yang meratakan jalan bagi munculnya Copernican Revolution di Barat ya. Jadi sangat apa namanya, potensial sekali, sangat kaya sekali khazanah ilmiah ya. Dalam fisika misalnya kita mengenal juga ahli optik yaitu Ibn Haytham. Dari geologi kita mengenal Al-Biruni ya, yang sudah mengukur keliling bumi. Kemudian dari fisika kita juga mengenal teori graviti daripada Al-Biruni dan bahkan Ikhwanus Sofa. Jadi ini sangat bagus sekali dikembangkan. Kemudian ada lagi filsafat perennial. Nah, filsafat perennial ini unik ya, karena kebanyakan tokohnya orang Eropa, tapi yang kemudian masuk Islam melalui jalan tasawuf sebenarnya. Mereka adalah ahli-ahli metafisika modern yang telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, karena mereka sudah jadi Muslim, saya cenderung untuk memasukkan karya mereka, pemikiran mereka ke dalam apa namanya, filsafat Islam. Banyak, ada René Guénon, ada Perception, ada Martin Lings, kemudian ada Titus Burckhardt dan sebagainya. Yang dari kelompok Islamnya kemudian ada Sadusi Nasr dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah filsafat pasca Ibn Rushd. Nah, ada stigma yang mengatakan bahwa filsafat Islam berhenti pada Ibn Rushd. Nah, itu mungkin benar ya di dunia Sunni, tapi sebenarnya filsafat Islam terus berkembang di dunia Syiah. Misalnya filsafat Ibnu Sina dibela oleh Nasruddin Tusi, dan kemudian Nasruddin Tusi melahirkan generasi seperti Baba Afdal ya. Kemudian ada lagi Ibnu Turkah, kemudian ada lagi Jalaluddin Ad-Dawani, dan kemudian muncullah Mirdamad sebagai muallim salis ya, yang melahirkan kemudian seorang tokoh besar yang bernama Mullah Sadran. Dan Mullah Sadran kemudian masih terus berkembang pada Lahiji Kashani, kemudian Ahmad As-Soi dan Mullah Hadi Sabzawari, dan kemudian Mullah Hadi Sabzawari juga menjadi perantara bagi Islam, filsafat Islam kontemporer di Iran, di mana Ali Akbar Yazdi sebagai muridnya adalah guru dari Pak Imam Khomeini. Dan Imam Khomeini sendiri sudah mempunyai murid-murid yang menjadi filosof, misalnya Murtada Mutahari, Mehdi Hair Yazdi, Al-Amini, kemudian Muhammad Bakir Bakir Sadr dan sebagainya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan secara ringkas tentang filsafat Islam dari berbagai aspeknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.